Halo semua, perkenalkan nama saya Heskiel Kabuwaron, NIM N1A119076, mahasiswa semester 5 Peminatan Epidemiologi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi, angkatan tahun 2019. Baik, pada kali ini di sini saya akan melakukan praktek dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Analisis Data Epidemiologi. Baik, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, berikut adalah hal-hal apa saja yang akan kita lakukan praktek ke depannya. Dan berikut merupakan data mentah yang akan kita analisis. Baik, untuk soal pertama yaitu di sini tersedia, ya di sini perintahnya pada variabel berat lahir yaitu M19. Ini merupakan variabel numerik. Jadi belum dalam bentuk kategorik. Sehingga di sini perintahnya kita harus membuat variabel yang kategorik yaitu untuk berat lahir. Jadi setelah kita membuat variabel yang telah dikategorikan, selanjutnya kita akan melihat tabulasi silang dan kita akan interpretasikan ke depannya. Oke, langsung saja. Di sini kita langsung masuk ke dalam data editor untuk membuat variabel baru yang akan kita kategorikan sebelumnya. Mengapa kita tidak menggunakan variabel numerik saja? Karena ini data aslinya ya, jadi saya tidak ingin membuang data aslinya. Lalu di sini lanjut saja kita klik data, kita pilih create or change data, selanjutnya kita pilih menu order variable transformation command, selanjutnya kita pilih record categorical variable. Oke, di sini untuk variabel yang akan kita buat untuk kita ambil data untuk sesuai dengan data numerik yaitu M19. Oke, lalu untuk ini sesuai dengan yang telah diberikan sebelumnya. Ya, kita sesuaikan dengan yang ini. Bahwasanya untuk kategori untuk coding 0 itu tuh lebih besar sama dengan 2.500. Sehingga dapat kita tulis 2.500 garis miring max sama dengan 0. Selanjutnya untuk coding 2 yaitu coding 1 yaitu lebih kecil dari 2.500. Kita tulis minimal garis miring karena lebih kecil yaitu sehingga kita tulis 2.499 sama dengan 1. Selanjutnya untuk opsinya sendiri kita gunakan generate new variables. Kita beri nama variabelnya itu kategori BBLR. Kategori BBLR. Kita klik OK. Selanjutnya kita dapat lihat, oke, sudah tersedia ya variabel barunya itu kategori BBLR. Lanjut kita rapikan terlebih dahulu agar terlihat lebih mudah dimengerti. Itu di sini kita buat berat lahir. Lanjut untuk value labelnya. Di sini kita berikan value label. Untuk label name-nya itu saya samakan saja dengan nama variabelnya BBLR. Untuk value tadi 0 itu untuk 0 sendiri itu normal dan 1 sendiri itu BBLR. Oke, kita close lalu kita masukkan kategori BBLR. Oke, sudah muncul.
selanjutnya sesuai perintah kita akan melakukan komen tabulasi silang pada variabel yang telah kita buat tadi. Oke, di sini kita ketik pada komen yaitu tabulasi silang, kita pilih variabelnya yang sudah dikategorikan yaitu kategori BBLR. Nah, di sini sudah muncul outputnya, bahwasanya di sini untuk berat lahir ada norm untuk frekuensi untuk berat lahir itu normal itu ada 8.626 balita. Sedangkan balita yang mengalami BBLR itu frekuensinya atau banyaknya yaitu 550 balita dengan total keseluruhan sampel balita yaitu 9.176 balita. Ini merupakan tabulasi silang dari kategori BBLR atau kategori berat lahir. Selanjutnya Oke, sekali lagi saya akan interpretasikan bahwasanya pada hasil tabulasi silang, variabel kategori BBLR yang telah kita buat sebelumnya, bahwasanya untuk frekuensi berat lahir normal itu terdapat 8.626 balita. Lalu untuk berat lahir atau BBLR untuk frekuensi BBR sendiri atau balita yang mengalami BBLR sendiri itu terdapat 550 balita dengan total keseluruhan baik normal atau ditambah dengan BBR itu terdapat 9.176 balita. Itu untuk tabulasi kategorikal BBR. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu kita akan hal masih sama, yaitu kita akan melakukan tabulasi silang, namun untuk variabel yang berbeda, yaitu variabel jarak kelahiran dengan variabel numeriknya itu B11. Di mana sini kita akan melakukan 4 kategori terhadap variabel jarak kelahiran yang akan kita buat nanti. Lalu pada kategori atau coding ketiga, yaitu lebih dari 36 bulan merupakan referensi atau pembanding. Lalu di sini kita langsung saja. Oke, di sini kita akan membuat variabel baru. Masih sama caranya, yaitu create chain data, lalu kita order variabel transformation comment, dan kita pilih menu record kategorikan variabel. Di sini kita reset aja. Lalu di sini kita pilih variabelnya yang numeriknya, yaitu tadi kan B11. Oke, lanjut saja untuk recruit-nya itu. Untuk recruit-nya sendiri itu bentar kita lihat lagi. Oke. Di sini untuk codingnya, itu untuk coding 0 sendiri lebih kecil dari 18 bulan, berarti minimal garis miring karena lebih kecil dari 18, otomatis kita masukkan 17 sama dengan 0. Selanjutnya di sini untuk coding 1 yaitu 18 sampai 23 bulan, berarti 18 garis miring 23 sama dengan 1. Selanjutnya untuk coding kedua yaitu 24 sampai 36 sama dengan coding kedua. Selanjutnya untuk coding ketiga yaitu di atas 36 bulan, maka kita masukkan 37 karena kan di atas 36. 37 ke maksimum sama dengan coding 3. Untuk optionnya sendiri tetap sama, kita buat variabel baru. Variabelnya itu saya buat kategorikal jarak kelahiran. Oke. Oke, sudah tersedia variabel barunya dengan masih lalu sini dan kita rapikan kembali. Untuk labelnya sendiri kita buat
Kita buat labelnya itu jarak kelahiran. Untuk value labelnya sendiri, maaf, value label kita buat create label. Oke, untuk label nama masih sama dengan label dengan nama variabel kategori jarak kelahiran. Nah, untuk value-nya sendiri itu kan tadi 0 itu sama dengan kecil dari 18 bulan. Lalu 1 itu 18 sampai 23 ya kan? Kita lihat lagi biar tidak salah. 18 sampai 23 bulan. 18 sampai 23 bulan. Oke. Coding 2 itu 24 sampai 36 bulan. Dan coding ketiga yaitu di atas 36 bulan. Oke. Salah. 36 bulan. Oke. Kita close-kan, lalu kita masukkan ke dalam variabel jarak kelahiran. Kategori jarak kelahiran. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Sudah muncul untuk pengkategorian variabel jarak kelahiran. Perintah selanjutnya yaitu kita akan melakukan komen tabulasi silang pada variabel jarak kelahiran. Oke, kita akan lakukan komen tabulasi silang dengan komen tabulasi silang, lalu kita masukkan jarak kelahiran. Oke, di sini hasil untuk tabulasi. Oke, di sini hasil untuk tabulasi pada variabel kategori jarak kelahiran yang telah kita buat sebelumnya itu sudah keluar ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Untuk interpretasinya sendiri kita lihat dulu di sini untuk reference atau pembandingnya itu pada kategori coding ketiga. Coding ketiga yaitu lebih besar dari 36 bulan. Sehingga untuk interpretasinya sendiri dapat kita simpulkan bahwa pada hasil tersebut didapatkan proporsi ibu dengan jarak kelahiran lebih besar dari 36 bulan dengan frekuensi 6.667 atau 72,66% lebih besar dibandingkan dengan ibu dengan jarak kelahiran lebih kecil 18 bulan dengan frekuensi 439 dan 4,78%. Lalu pada dengan jarak kelahiran 18 sampai 23 bulan itu frekuensinya 578 dan 6,30%, dan 24 sampai 36 bulan dengan frekuensi 1462 dengan 16,26%. Sehingga dapat dilihat bahwa ibu dengan jarak kelahiran di atas 36 bulan itu proporsinya lebih besar dengan proporsi 72,66% dibandingkan ketiga variabel ketiga kategori atau coding lain. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu di sini soal ketiga yaitu kita akan melakukan analisis bivariat. Jadi untuk tabulasi sendiri itu merupakan analisis bivariat. Nah, di sini untuk soal ketiga kita akan lakukan analisis bivariat yang akan menghasilkan asosiasi RR antar jarak kelahiran dan berat lahir. Lalu di sini kita akan melihat dose respon pada variabel jarak kelahiran dan berat lahir. Oke, langsung saja di sini kita akan masuk ke datanya. Baik, untuk di sini kita akan melakukan analisis bivariat untuk melihat dosis respon atau dose respon. Dengan pengkodingan dengan kode
dengan kodenya dengan kode ini. Kita gunakan kode GLM karena untuk melihat dosis respons sehingga ini merupakan kodenya. Oke, di sini. Oke, ini merupakan komen yang akan kita masukkan dalam memunculkan analisis bivariat untuk melihat dosis respon dengan memasukkan komen GLM kategori BBLR IB3 sendiri merupakan reference dari variabel jarak kelahiran yang telah kita tetapkan sebelumnya ini ya teman-teman. Selanjutnya IB3 dengan kategori jarak kelahiran PAM, BIN, link log, nolog, EFORM. Untuk teman-teman jangan lupa untuk memasukkan ini karena ini akan menghasilkan dan menguatkan nilai asosiasi RR yang akan kita butuhkan. Oke, kita masukkan saja. Oke, ini merupakan outputnya sudah keluar ya teman-teman hasilnya. Di sini terlihat untuk rasionya atau RR-nya sudah keluar. Lalu di sini dalam memudahkan saya untuk menginterpretasi, di sini saya akan memindahkan outputnya ke dalam tabel yang lebih mudahnya. Oke, di sini saya sudah memasukkan ke dalam tabel, yaitu ada jarak kelahiran, ada BBM. Oh ya, ini belum saya beritahu di sini tab-nya ya teman-teman. Tab-nya dapat kita masukkan tabulasi. Ini ya teman-teman, kita akan masukkan tabulasi ini dalam kita mengetahui frekuensi pada variabel kategori jarak kelahiran dan kategori BBLE. Di sini kita memasukkan row karena kita ingin melihat presentasi yang baris menyamping. Oke, ini ya teman-teman. Di mana di sini untuk jarak kelahiran lebih kecil dari 18 bulan itu untuk balita atau bayi yang berat lahirnya itu normal itu ada 318, sedangkan untuk yang mengalami BBLR itu ada 51. Lalu untuk jarak kelahiran 18 sampai 23 bulan itu untuk berat lahir bayi atau balita normal itu ada 535 dengan sedangkan untuk BBLR-nya itu ada 43. Lalu di sini ada lebih besar normal daripada BBLR dengan 92,56% bagi untuk normal, sedangkan untuk BBR-nya itu ada 7,44%. Lalu untuk 24 sampai 36 bulan untuk berat lahir normalnya sendiri yaitu ada 94,77% daripada BBR yang lebih kecil yaitu 5,23%. Lalu untuk di atas 36 bulan berat lahir normal itu lebih tinggi daripada BBR dengan 94 dengan proporsi 94,33% daripada BBRR yaitu lebih kecil yaitu 567%. Namun di sini dapat dilihat untuk BBRR yang di atas 36 bulan itu jarak kelahiran itu ada 378. Ini menurut saya lumayan besar ya sehingga dapat dipertimbangkan untuk kedepannya bagi strategi penurunan BBLR. Selanjutnya di sini kita sudah melihat mengenai tabulasi silangnya, lalu juga kita sebelumnya sudah melakukan hal untuk melihat dosis respon. Selanjutnya di sini saya sudah memasukkan ke dalam tabel biar lebih mempermudah ke dalam melakukan interpretasi. Di sini tadi sudah dilihat untuk RR-nya sendiri itu yang jarak kelahiran lebih kecil dari 18 bulan itu memiliki resikonya itu 2 kali dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Jadi di sini dapat dilihat untuk lebih kecil dari 18 bulan itu ada 2,5, lalu untuk 18 sampai 23 bulan RR-nya itu ada 1,31, sedangkan untuk 24 sampai 36 bulan ada 0,92. Untuk
Untuk yang di atas 36 bulan merupakan referensinya. Lalu dapat dilihat untuk interpretasinya sendiri itu dari hasil tersebut itu menunjukkan adanya dose respon yang dilihat dari semakin panjang jarak kelahiran, maka resiko berat bayi rendah akan semakin kecil. Yang dimaksud semakin panjang itu seperti 24 sampai 36 bulan ini untuk RL-nya itu 0,92 atau resiko mengalami BBR-nya itu hanya 0,92. Sedangkan untuk jarak kelahiran lebih kecil dari 18 bulan itu untuk mengalami BBR-nya itu 2 kali. Jadi kan lebih besar daripada yang jaraknya lebih jauh dari kecil 18 bulan. Sehingga dapat dilihat untuk analisis bipada ini pada jarak kelahiran terhadap berat lahir itu memiliki dosis respon atau dos respon. Oke, selanjutnya untuk soal yang keempat ini kita akan untuk soal keempat sendiri kita akan melakukan analisis stratifikasi pada hubungan jarak kelahiran dan berat lahir berdasarkan jenis kelamin bayi. Untuk jenis kelamin bayi sendiri ada perempuan dan laki-laki dengan pengkodingan yaitu 1 merupakan laki-laki dan 2 merupakan perempuan. Lalu di sini kita akan gunakan tabel yang sudah disediakan tadi. Sama seperti ini tabelnya dalam mempermudah kita menginterpretasi. Lalu kita cari asosiasi yang digunakan yaitu RR. Oke, lanjut saja. Oke, yang pertama kita akan melakukan pengkodingan pada variabel jenis kelamin. Variabel jenis kelamin. Baik, di sini kita akan melakukan pembuatan variabel baru pada variabel jenis kelamin dalam kita menyelesaikan soal yang keempat nih, teman-teman, dalam melihat stratifikasi. Sini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita melakukan create or change data, lalu kita order variable specific comment, dan kita pilih record categorical variable. Oke, kita reset saja. Di sini kita pilih variabel numerik yang untuk kita lakukan pengkategoriannya itu ada di B4. Selanjutnya untuk ininya, untuk pengkodingannya tadi kan 1 untuk laki-laki, 1 2 sama dengan 2. Karena tadi di B4-nya sendiri itu sudah terkategori. Jadi karena kita ingin membuat variabel baru, jadi lebih mempermudah saja. Sini kita buat nama variabel barunya itu kategori jenis kelamin. Oke. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya untuk variabel barunya. Di sini dalam mempermudah saja untuk labelnya kita beri jenis kelamin. Untuk value label pada variabel jenis kelamin kita buat kategori jenis kelamin. Untuk coding 1 atau value 1-nya itu tadi kan laki-laki. Lalu untuk coding 2 itu perempuan. Oke. Kita close, lalu kita masukkan jenis kelamin. Nah, nih sudah muncul ya teman-teman variabelnya, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Lanjut saja, kita masuk di sini, kita akan lakukan stratifikasi untuk komen. Untuk sebelum kita masuk ke stratifikasi sendiri, kita akan melihat tabulasi silang antara jarak kelahiran, jenis kelamin. Kita akan melihat stratifikasi dan tabulasi silangnya, yaitu stratifikasi jenis kelamin dengan gunakan by cat jenis by dengan variabel yang kita telah kategorikan, lalu dengan sort tabulasinya. Ini ya komennya teman-teman. Di sini kita akan melihat stratifikasi. Untuk stratifikasi sendiri itu komennya itu yaitu by, menggunakan by. Karena kita akan menstratifikasi variabel
jenis kelamin yang sudah dikategorikan, maka kita masukkan by variabel kategori jenis kelamin. Lalu untuk di sini kita akan menampilkan tabulasi silangnya terlebih dahulu sebelum kita menampilkan RR-nya. Di sini untuk tabulasi silangnya itu kategori jarak kelahiran dan kategori BBLR dengan row untuk melihat presentasi ke samping. Oke, ini untuk di sini sudah muncul dua output, yaitu kategori jenis kelamin laki-laki untuk laki-laki. Tabulasi silangnya sebagai berikut. Lebih kecil dari 18 bulan, untuk lebih kecil dari 18 bulan laki-laki yang jenis kelamin laki-laki mengalami yang berat lahirnya itu normal, itu ada 89,5%. Lebih besar. Lebih besar normalnya dibandingkan yang BBLR pada jenis kelamin laki-laki dengan jarak kelahiran lebih kecil 18 bulan, yaitu hanya sekitar 10,95%. Lalu untuk jarak kelahiran 18,23 bulan itu untuk jenis kelamin laki-laki berat lahirnya itu normal ada 92,23%. Lalu yang mengalami BBLR ada 7,77%. Selanjutnya untuk jenis kelahiran untuk jarak kelahiran 24 sampai 36 bulan pada jenis kelamin laki-laki dengan berat lahir normal ada 94,82%, lalu untuk BBL-nya sendiri ada 5,18%. Dan yang terakhir yaitu ada lebih besar dari 36 bulan pada jenis kelamin laki-laki berat lahir normalnya itu ada 95,9%, sedangkan yang mengalami BBLR itu ada 4,91%. Hal ini juga berlaku terhadap jenis kelamin perempuan. Dapat dilihat ini untuk jarak kelahirannya dan proporsinya. Oke, di sini kita sudah melihat tabulasi pada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita akan melihat stratifikasi untuk menghasilkan asosiasi RR, di mana kita akan menggunakan komen berikut. Oke, untuk stratifikasi masih sama, kita menggunakan by, karena stratifikasi jenis kelamin, maka kita lihat by kategori jenis kelamin. Lalu di sini untuk menghasilkan RR sendiri itu kan menggunakan GLM, berbeda dengan stratifikasi untuk menghasilkan tabulasi tadi itu menggunakan tag. Nah, itu ya perbedaannya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan kategorikan BBLR, lalu IB3. IB3 sendiri merupakan referensinya tadi pada kategori jarak kelahiran, lalu kita masukkan PAMBIN, linglog, dan nolong EPOM dalam menghasilkan dan mengeluarkan asosiasi R. Oke, sudah keluar hasilnya. Ini merupakan stratifikasi pada jenis kelamin laki-laki. Pada jenis kelamin laki-laki berikut stratifikasinya. Dapat dilihat rasionya, lalu p-value-nya dapat juga dilihat. Selanjutnya di sini untuk stratifikasi jenis kelamin perempuan untuk rasionya berikut dan p-value-nya juga berikut. Di sini untuk laki-laki dan perempuan stratifikasinya saya akan masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan dalam mempermudah kita menginterpretasi. Maaf teman-teman. Oke, di sini sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki yang lebih kecil dari 18 bulan tadi sudah saya jelaskan sedikit, itu ada yang mengalami BBLR pada laki-laki yang jarak kelahiran lebih kecil dari 18 bulan itu ada 23 dengan 10,95%, sedangkan normalnya ada 187 dengan 89,5%. Hal ini seperti yang sudah kita lakukan analisis sebelumnya. Ini teman-teman, ada 187, 23 untuk laki-laki lebih kecil dari 18 bulan itu jarak kelahirannya. Oke,
Di sini untuk RR-nya sendiri sudah saya masukkan. Untuk laki-laki sendiri pada lebih kecil dari 18 bulan itu ada 20,23 kali beresiko mengalami BBLR. Lalu untuk yang 18,23 bulan jarak lahirnya itu 1,58 atau 2 kali beresiko mengalami BBLR. Yang jarak kelahiran 24 sampai 36 bulan itu ada 1,5 kali atau 1 kali beresiko mengalami BBLR pada jenis kelamin laki-laki, dan yang lebih besar dari 36 bulan itu merupakan referensi atau pembandingnya. Selanjutnya untuk jenis kelamin perempuan sendiri, yaitu lebih kecil dari 18 bulan itu 1,88 atau 2 kali lebih beresiko mengalami BBLR. Lalu 18,23 bulan itu ada pada jenis kelamin perempuan ada 1,9 kali beresiko mengalami BBLR. Lalu 20,36 bulan pada jenis kelamin perempuan itu ada 0,81 atau 1 kali lebih beresiko mengalami BBLR. Lalu dapat diinterpretasikan bahwasanya proporsi jarak kelahiran lebih kecil dari 18 bulan pada bayi atau balita dengan berat badan lahir rendah lebih besar pada jenis kelamin perempuan dengan proporsi 12,23%. Ini ya teman-teman, 12,23%. 12,23% dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu hanya 10,95%. Jadi jenis kelamin perempuan itu proporsinya itu lebih besar yang mengalami BBLR pada jarak kelahiran lebih kecil dari 18 bulan. Selanjutnya untuk jarak kelahiran lebih kecil dari 18 bulan itu memiliki risiko BBLR-nya itu lebih besar pada jenis kelamin laki-laki, di mana RR-nya sendiri itu 2,23, lebih besar dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Itu untuk yang kecilan 18 bulan itu hanya 1,88, sedangkan untuk laki-laki itu 2,23. Dengan p-value-nya itu 0,05, lebih kecil dari 0,05, yang artinya signifikan. Ini artinya signifikan. Ini ya teman-teman. Baik, sekian hal yang dapat saya interpretasikan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya, ataupun kalau ada yang kurang dapat disampaikan melalui komen. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa.